hanya dalam hitungan hari dan situasi di Timur Tengah terus memanas. Jika sebelumnya kelompok Houthi melancarkan serangan ke Israel dan segera direspons setelahnya, maka serangan lain yang melibatkan Amerika Serikat menjadi urusan berbeda namun pada dasarnya masih sepaket. Yah, meski keterlibatan AS bukan hal baru, penargetan Angkatan Laut AS oleh Houthi di Laut Merah baru-baru ini disebut sebagai insiden paling serius dalam setahun terakhir. Apalagi insiden ini tidak lama setelah jatuhnya 2 jet tempur AS di Laut Merah. Karena itu, pembahasan berikut akan mengurai fakta memanasnya konflik AS dan Houthi dengan mempertimbangkan sejumlah serangan. AS gempur ibu kota Yaman. Tahukah kalian beberapa jam setelah rudal Houthi menghantam Tel Aviv pada hari Sabtu, Amerika langsung menyasar wilayah kekuasaan Houthi di Yaman melalui serangan udara. Berlangsung pada malam hingga Minggu dini hari, pesawat tempur AS melancarkan serangan udara yang mengguncang Sanaa, ibu kota Yaman yang telah dikuasai kelompok itu sejak 2014. Komando Pusat AS, CENTCOM, dalam sebuah pernyataan yang dikutip New Arab menyebut pusat penyimpanan rudal pemberontak berikut fasilitas komando dan kontrol, termasuk di antara target yang dimaksud. Hanya saja, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Sejalan dengan itu, TV Al-Masirah, media pemerintah yang dikendalikan Houthi, melaporkan serangan di Sanaa dan sekitar kota pelabuhan Hodeida, tanpa memberikan informasi mengenai korban atau kerusakan. Di Sanaa, serangan tampaknya secara khusus ditujukan ke lereng gunung yang dikenal sebagai lokasi instalasi militer. Namun, tidak ada gambar atau informasi yang dirilis mengenai serangan, sesuatu yang lumrah terjadi ketika fasilitas vital milik Houthi menjadi sasaran. Pasukan Amerika juga menembak jatuh sejumlah pesawat nirawak milik Houthi dan sebuah rudal jelajah anti kapal di atas Laut Merah. Menurut CENTCOM, tak lama setelah saluran Al-Masirah melaporkan bahwa sebuah agresi telah menargetkan distrik Atan di Sanaa untuk selanjutnya menunjuk pasukan Barat sebagai pihak bersalah. Jet tempur AS jatuh kena tembak. Houthi bukan satu-satunya pihak yang diserang di sini. Sebab selain menerima, kelompok ini sudah seharusnya membalas demi menunjukkan eksistensi yang seimbang. Hebatnya lagi, Houthi tidak sekadar menyerang, tapi benar-benar memberikan perlawanan pada AS. Kalau tidak begitu, jet tempur AS tentu tidak akan jatuh begitu saja. Pertanyaannya, apakah Houthi berada di balik jatuhnya jet tempur AS? Militer AS dalam sebuah keterangan menyebut 2 pilot angkatan laut mereka ditembak jatuh di atas Laut Merah setelah serangan terhadap target Houthi dilaporkan. Kedua pilot ditemukan hidup-hidup setelah melontarkan diri dari pesawat mereka yang katanya terkena tembakan kawan dengan 1 orang menderita luka ringan. CENTCOM tidak menjelaskan lebih lanjut tentang misi mereka dan tidak segera menanggapi pertanyaan dari Associated Press. Namun media itu meneruskan informasi mengatakan bahwa insiden seperti ini merupakan yang paling serius mengancam pasukan Amerika sejak penargetan terhadap Houthi dilakukan. Dari keterangan militer, pesawat yang ditembak jatuh adalah jet tempur FA-14 Super Hornet 2 tempat duduk yang ditugaskan ke Red Reapers dari Skuadron Tempur Serang 11 di Pangkalan Udara Angkatan Laut Oceana, Virginia. Komando Pusat melaporkan bahwa jet tempur yang dimaksud baru saja terbang dari dek kapal induk USS Harry S. Truman. Kapal penjelajah berpeluru kendali USS Gettysburg yang merupakan bagian dari kelompok serang kapal induk USS Harry S. Truman secara keliru menembaki dan mengenai FA-14 dan mengenai FA-18, kata Komando Pusat dalam sebuah pernyataan yang dikutip Time of Israel. Tidak segera jelas bagaimana Gettysburg dapat salah mengira FA-18 sebagai pesawat atau rudal musuh, terutama karena kapal-kapal dalam kelompok tempur tetap terhubung oleh radar dan komunikasi radio. Tapi begitulah, semua yang terjadi dalam perang tidak perlu diperjelas karena itu akan mempengaruhi mental pasukan. Houthi klaim menembak jatuh jet AS. Sementara jatuhnya jet tempur diakui pihak AS sebagai insiden salah tembak,
Houthi di sisi lain mengakui itu sebagai hasil dari upaya mereka. CENTCOM pada Minggu pagi menyebut insiden bukan akibat tembakan musuh dan penyelidikan menyeluruh sedang dilakukan. Sementara pihak Houthi yang diwakilkan juru bicara Yahya Sari mengaku bertanggung jawab untuk itu. Middle East Monitor melaporkan, kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18AS dalam serangan terhadap kapal induk di Laut Merah. Dalam sebuah pernyataan video, Yahya Sari mengatakan pihaknya juga meluncurkan 8 pesawat tak berawak dan 17 rudal jelajah dalam serangannya. Hal ini lantas menghadirkan pertanyaan terkait pihak mana yang dapat dipercaya, apalagi tidak ada penjelasan lanjutan maupun verifikasi dari media. Pemberitaan yang bersumber dari pernyataan masing-masing pihak ini pun pada dasarnya menuai berbagai reaksi. Namun kebanyakan komentar bernada skeptis, mengingat kekuatan poros perlawanan telah terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan bertindak tegas terhadap Houthi, seperti yang telah ia lakukan pada sekutu Iran lainnya. Laporan media Israel yang mengutip sumber anonim pada Minggu malam menunjukkan pejabat keamanan senior percaya bahwa Israel harus menyerang Iran secara langsung atas serangan Houthi daripada menyerang target di Yaman lagi. Gagalkan serangan AS Inggris. Di luar dari klaim mana yang harus dipercaya, Yahya Sari menyebut serangan di Laut Merah bertujuan untuk menggagalkan serangan AS Inggris terhadap Yaman dan menurutnya itu berhasil. Kami menyerang kelompok serang kapal induk USS Harry S. Truman dan beberapa kapal perusak yang mengawalnya bersamaan dengan peluncuran serangan agresif terhadap negara kami kemarin malam, katanya kepada saluran televisi Al Masirah. Setelah rudal jelajah dan drone dikerahkan, kapal perusak berusaha melakukan pencegatan. Sari dalam keterangannya menyebut sebagian besar pesawat tempur musuh meninggalkan wilayah udara Yaman selama serangan Houthi untuk mempertahankan kapal induk di perairan internasional Laut Merah. Selain itu, kapal induk AS mundur ke bagian utara Laut Merah setelahnya. Pasukan Amerika dan Inggris berulang kali menyerang target pemberontak di Yaman tahun ini sebagai respons terhadap blokade Laut Merah yang vital bagi perdagangan global. Tetapi oleh Houthi, hal tersebut dibahasakan sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza di tengah agresi Israel di wilayah Palestina. Israel kelabakan, AS turun tangan. Sehari setelah hantaman rudal Houthi gagal dicegat Iron Dome, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bakal terus bertindak melawan pemberontak asal Yaman yang didukung oleh Iran itu. Seperti halnya kami bertindak tegas terhadap kelompok teroris dari poros jahat Iran, kami juga akan bertindak terhadap Houthi, kata Netanyahu dalam pesan video. Ia sekaligus menyinggung keterlibatan AS dan negara-negara lain, sembari menyebut Houthi sebagai musuh bersama yang tidak hanya mengancam pelayaran, tapi juga tatanan internasional. Perkataan Netanyahu bukan sekadar ambisi, tapi juga mengisyaratkan kekuatan pihaknya yang mungkin kurang gacor tanpa bantuan Amerika. Kamis lalu, jet tempur Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Yaman sebagai tanggapan atas penargetan yang diluncurkan Houthi sejak Perang Gaza. Kemudian pada hari Sabtu, giliran militer Amerika Serikat yang mengklaim telah melakukan serangan udara presisi terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan pusat komando yang dioperasikan Houthi di Sanaa. Setelah berkata tak bertindak sendiri, Netanyahu lalu menyerukan kepada warga Israel untuk tetap teguh menghadapi perlawanan. Ia juga meminta warganya untuk bersabar, mengatakan bahwa hal ini mungkin akan memakan waktu. Keributan yang terjadi di Laut Merah pada dasarnya mewakili keberlanjutan dari memanasnya konflik di Timur Tengah. Lebih dari itu, makin banyaknya pihak yang terlibat dalam konfrontasi menjadi kabar buruk untuk masa depan kawasan.